ثم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننسسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah zakat. Kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit mengenai, lebih fokusnya mengenai bab zakat fitrah. Saya menggunakan kitab Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum daripada zakat fitrah yaitu wajibah bil ijma', yaitu wajib secara sepakat, secara 4 mazhab. Mereka mengatakan hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Kemudian awqatu ikhraj zakatil fitr khamsah. Waktu-waktu diperbolehkan untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah di sini ada 5 waktu. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah waktu wujub. Kapan itu waktu wujub? Kapan itu wajib? Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal bi ayyakuna sakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub inda ghurubi syams lailatal 'id, yaitu dengan mendapatkan sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Bi ayyakuna sakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub, dengan ketentuan seseorang tersebut mempunyai sifat yang sesuai dengan syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, ada seorang ibu-ibu melahirkan anak tanggal 30 Ramadan, akhir 30 Ramadan, menjelang maghrib. Kemudian setelah lahir, anak tersebut hidup hingga memasuki waktu maghrib, maka orang tua tersebut, ayah tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah anak yang baru lahir tersebut. Kenapa? Karena anak tersebut hidup sebagian Ramadan dan hidup sebagian Syawal. Namun seandainya ada seorang ibu-ibu melahirkan setelah terbenamnya matahari, setelah maghrib, maka anak tersebut tidak wajib untuk dizakati. Kenapa? Karena anak tersebut lahir setelah terbenamnya matahari. Dalam artian, anak tersebut tidak mendapatkan bulan Ramadan, dia hanya mendapatkan bulan Syawal. Atau bahkan seandainya ada seorang ibu-ibu melahirkan sebelum maghrib tanggal 30 Ramadan, kemudian hidup ba'da isya atau ba'da maghrib, setelah maghrib anak tersebut wafat, anak tersebut meninggal, maka orang tua pun wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah meskipun sudah meninggal. Kenapa? Karena bayi tersebut hidup sebagian Ramadan dan hidup sebagian Syawal. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, waktu wajib yaitu seseorang yang mendapatkan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian waktu yang kedua yaitu waktu fadilah. Kapan itu waktu fadilah? Yaumul 'id ba'da tulu'il fajr wa qabla salatil 'id wal afdal ba'da salatil fajri. Waktu paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu di hari raya Idul Fitri setelah terbitnya fajar, sebelum salat subuh, sebelum salat Id. Wal afdal ba'da salatil fajri. Afdalnya lagi setelah salat subuh.
Jadi paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu setelah mengerjakan sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat id. Saya ulangi, waktu fadilah untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu setelah mengerjakan sholat subuh dan sebelum mengerjakan sholat id. Itu adalah waktu yang afdal. Kemudian pembagian yang ketiga, waktu jawaz. Waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wahwa min awali Ramadan, yaitu dari awal bulan Ramadan. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, waktu jawaz di sini ketika masuk Ramadan kita sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Awal Ramadan sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang juga diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun orang tersebut belum terkena hukum wajib. Hanya saja diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian pembagian yang keempat yaitu waktu karoha. Waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Ta'khiruha an salatil id ila ghurubi syams illa limaslaha kamtidari karib au fakirin salih. Yang keempat daripada pembagian waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu waktu makruh, yaitu mengakhirkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari setelah sholat id sampai terbenamnya matahari. Itu adalah hukumnya makruh. Namun makruh tersebut masih dia berkewajiban untuk melakukan atau mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu makruh makruh di sini waktunya adalah setelah mengerjakan sholat id dan sampai terbenamnya matahari, kecuali ada uzur. Apa itu uzurnya? Yaitu menunggu kerabat yang berhak untuk mendapat zakat fitrah atau menunggu seorang yang fakir yang soleh. Maka tidak masalah, saya tidak mengeluarkan sekarang, saya nunggu si fulan kerabat saya yang dia berhak untuk menerima, dalam artian dia tergolong orang yang fakir miskin, atau saya menunggu orang soleh yang miskin tersebut akan mengeluarkan zakat, memberikan zakat kepadanya, maka hal tersebut tidaklah masalah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu waktu hurmah. Waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Ta'khiruha an yaumil id illa li'udhrin. Fayajuzu ta'khir wa takunu qada'an biduni ithmin. Ka'allam yahdur maluh aw lam yadid mustahiq laha. Yang kelima yaitu waktu hurmah. Waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ta'khiruha an yaumil id illa li'udhrin. Setelah terbenamnya matahari, setelah maghrib di hari raya Idul Fitri, dia baru akan mengeluarkan zakat fitrah, maka hal tersebut dia lakukan adalah haram. Namun haram tersebut masih wajib untuk dikeluarkan. Sama halnya seperti ini. Seseorang tersebut haram mengakhirkan waktu sholat zuhur hingga waktu asar. Waktu asar dia melakukan sholat zuhur. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dia sengaja meninggalkan sholat hingga keluar waktunya. Akan tetapi dia wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Hukumnya qadha. Maka begitu juga mengeluarkan zakat fitrah. Ketika terbenam matahari di hari raya Idul Fitri, kemudian dia baru mau mengeluarkan zakat fitrah, maka hal tersebut itu adalah haram dan itu terjadi qadha. Nanti kalau seandainya seorang tersebut mengeluarkan, maka disebut dengan qadha. Kecuali ada uzur. Apa itu uzurnya? Yaitu bidun ka'allam yahdur maluh.
belum ada hartanya. Misal, seseorang tersebut memiliki harta, banyak harta, sudah terpenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun, yang jadi permasalahan, harta tersebut belum ia pegang. Dalam artian, masih di tempat lain. Hingga terbenam matahari, uang tersebut, harta tersebut baru datang, beras tersebut baru datang. Maka hal tersebut tidaklah menjadi dosa. Kenapa? Uzur. Kenapa? Waktu wajib dia belum memiliki harta yang ia pegang. Waktu wajib ia belum memegang harta yang untuk dikeluarkannya. Atau aulam yajid al mustahiq laha, atau dia tidak menemukan orang yang berhak untuk menerimanya, maka hal tersebut tidaklah dosa. Kenapa? Karena mau memberikan zakat fitrah tersebut ternyata sekelilingnya termasuk tergolong orang-orang yang kaya, maka tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Dia menunggu hingga keluar waktunya, yaitu setelah terbenam matahari baru menemukan orang yang berhak, maka orang tersebut tidak dikatakan berdosa. Kenapa? Karena uzur. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, uzur di sini digambarkan ada dua. Yang pertama, uzur belum memegang harta. Yang kedua, belum menemukan orang yang berhak untuk menerimanya. Maka ketika ia mengeluarkan hingga terbenamnya matahari, hal tersebut tidaklah menjadi dosa. Kenapa? Karena uzur. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ana rangkum lagi, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Yaitu seseorang yang mendapatkan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Yang kedua, waktu fadilah. Waktu fadilah kapan? Ketika usai mengerjakan salat subuh dan sebelum mengerjakan salat Id. Yang ketiga, waktu jawaz, waktu diperbolehkan, yaitu ketika awal bulan Ramadan, ketika awal masuk bulan Ramadan. Yang keempat yaitu waktu karaha, waktu makruh, yaitu setelah mengerjakan salat Id hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang terakhir setelah terbenamnya matahari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas siapa saja orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, kemudian berapa ukurannya. Insyaallah kita akan bahas pertemuan berikutnya. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولم يروا أنا وضعنا لهم مما عملت أيدينا نعم وقلنا